Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas bagian terakhir dari senyawa karbon, lebih khusus pada gugus fungsi. Jadi gugus fungsi yang kita bahas kali ini adalah gugus fungsi yang ke-7, yaitu ester. Jadi ester ini merupakan senyawa yang memiliki gugusan karboksil sama halnya dengan asam karboksilat. Sehingga antara ester dan asam karboksilat ini berisomer fungsi. Bisa lagi, jadi antara ester dan asam karboksilat ini berisomer fungsi. Rumus umumnya atau rumus molekulnya tentunya sama, yaitu CnH2nO2. Beberapa senyawa ester yang kita jumpai dalam sehari-hari kita kenal dengan istilah esen ini. Ya. Ibu-ibu kan Anda yang putri ini biasa digunakan sebagai perasa. Selain perasa nanti juga bau. Jadi rasa sintetis maupun bau sintetis. Nanti kita lihat di kegunaan di belakang. Kemudian kita kenal juga lilin. Jadi lilin selain merupakan residu dari minyak bumi, itu juga dapat dibuat dari suatu ester. Lilin selain untuk penerangan, kita juga mengenal misalnya untuk patung lilin dan sebagainya. Ester nanti dianggap sebagai turunan dari asam karboksilat, di mana atom H yang terdapat pada asam karboksilat. Jadi kalau kalian ingat ini yang di belakang ini kan kalau asam karboksilat ini kan H. Nah, H dari COO H yang di belakang ini apabila itu disubstitusi oleh suatu alkil, maka akan menjadi suatu ester. Seperti ini rumus molekulnya sama tadi sama CnH2nO2. Untuk tata namanya, penamaannya, kata asam pada asam karboksilat. Jadi misalnya saja kan CH3COOH itu kan asam asetat. Kalau misalnya H yang di belakang itu diganti dengan metil, CH3COOCH3, maka kata asam itu diganti dengan metil, jadi namanya menjadi metil asetat. Gitu aja. Ya kan kalau ini tadi kita pembahasan ini diganti dengan suatu logam begitu kan menjadi garam. Namanya ya sama, dan belakang asetat begitu aja. Kalau ini propanoat. Gitu. Jadi saya ulangi tata namanya. Karena ini dianggap turunan dari asam karboksilat, maka penamaan kata asam itu diganti dengan alkil yang mensubstitusi atom H dari asam karboksilat ini yang di belakang ini. Jadi nanti tata nama ini nggak bisa tidak sama halnya dengan pada ether maupun keton ya, kiri kanan itu dianggap sama, ini nggak bisa. Jadi rantai utama tetap asam karboksilat. Kalau kita putus itu putusannya di sini, memutusnya di sini. Kalau keton kan nggak ada O-nya. Ini kan C langsung mengikat alkil begitu. Sehingga kita menganggap kiri dan kanan itu mana yang lebih kecil atau yang alfabetnya yang lebih kecil itu atau kalau itu kita anggap alkanon begitu, maka kita anggap semuanya atau pada ether ya. Pada ether mana yang disebut alkoksi dan alkana yang sedikit itu alkoksinya, kemudian yang lebih banyak alkananya. Kan begitu, kiri atau kanan nggak penting. Kalau ini jelas pembaginya. Bahwa untuk ester, alkil
pengganti atom H adalah yang di belakang O ikatan tunggal ini. Hingga seperti ini namanya metil propanoat. Jadi nggak peduli misalnya aja ini yang sini lebih banyak begitu ya. Jadi misalnya aja ini CH, C2, C7 misalnya, ya misalnya C3, C3H7 misalnya, itu kan propil misalnya. Ya namanya propil propanoat. Kalau seperti ini misalnya di sini CH2, CH2, CH3 atau C3H7 kan berarti propil. Rantai utamanya hanya 2. Kalau rantai utamanya hanya 2 berarti kan asetat. Namanya ya tetap propil asetat. Jadi rantai utamanya bisa lebih pendek dibandingkan dengan cabangnya. Jadi ini dianggap. Jadi sudah saya sebutkan bahwa ester merupakan isomer fungsi dari asam karboksilat. Jadi artinya kalau begini misalnya, saya memiliki suatu senyawa dengan rumus misalnya C4H8O2. Itu senyawa apa? Jadi C4H8O2. Nah, itu sangat mungkin itu adalah suatu ester seperti ini. Dapat juga nanti dapat merupakan suatu asam karboksilat. Jadi kalau ini saya tinggal hanya satu begitu ya, ini kan CH2, CH2 saya selipkan di sini, itu kan dapat juga berarti C-nya kan 1, 2, 3, 4, berarti kan propanoat, berarti asam propanoat. Jadi antara asam propanoat dengan metil propanoat dengan etil etanoat itu berisomer. Nah kalau jenis gugus fungsinya berbeda, itu berarti kan berisomer fungsi. Jadi kalau saya memiliki rumus C4H8O2, berapa isomernya? Yang merupakan senyawa kelompoknya asam karboksilat sekian, gitu. Yang kelompoknya atau yang memiliki gugus fungsi ester jumlahnya sekian. Jadi baru digabung, itu jumlah isomernya. Dan tentu untuk ester ini juga tetap sama, dapat memiliki cabang-cabang di sebelah kirinya. Jadi cabangnya selain merupakan alkilnya, juga memiliki cabang-cabang yang di kiri ini. Jadi misalnya ini ada CH3 lagi kan berarti 1, 2, berarti 2 metil atau alfa metil begitu ya. Tetapi metil yang ini harus disebutkan lebih dulu. Metil yang ini menunjukkan ini nggak perlu diberi nomor karena pasti itu berada atau diikat oleh ujungnya karboksil ini. Jadi yang depan ini kebetulan nggak saya berikan contoh ya. Jadi yang misalnya ini ada CH3 begitu kan menjadi 1, 2, 3 itu kan menjadi alfa metil propanoat. Metilnya disebut depan. Metilnya ini dengan metilnya ini berbeda statusnya. Kalau metilnya yang ini sebagai cabang, kalau metilnya ini penentu sifat dari ester. Jadi metil 2 metil propanoat. Tidak bisa 2 itu bukan dimetil. Beda kalau cabangnya di kiri semua, misalnya di sisi atas, di bawah ini metil berarti kan 2 dimetil. Berarti metil 2 dimetil propanoat misalnya begitu. Ini tata namanya. Kemudian ester nanti pembuatannya ini sudah kita bahas tadi di asam karboksilat maupun pada alkohol primer. Jadi ini merupakan reaksi apabila antara asam karboksilat dengan alkohol direaksikan akan dengan bantuan asam sulfat pekat maka akan menjadi ester. Ester merupakan senyawa karbon yang netral, berbeda dengan tadi asam karboksilat kan bersifat asam, kalau ini bersifat netral. Ini yang sangat penting kalian pahami bahwa atom yang jumlah atom C-nya rendah itu pada umumnya berupa cair berbau buah-buahan. Nanti yang agak tinggi itu dapat berbau bunga. Lebih tinggi lagi nanti berupa minyak dan lemak yang tidak larut di dalam air. Tapi nanti dapat larut di dalam bensin, ether maupun CS2. Beberapa senyawa yang perlu
kalian kenal ya, ini beberapa. Kalau rum ini nggak penting, kan kita nggak usah ya. Ini minuman keras itu. Apel, kemudian rum, nanas, pir, pisang, jeruk manis dan sebagainya. Sekarang sudah banyak lagi dikembangkan. Jadi jangan heran kalau misalnya aja kalau kalian nanti ini dapat berupa esen ya. Esen itu bau ya, bau dan juga rasa. Jadi dapat berupa rasa. Jangan heran sekarang banyak sekali kita menjumpai sirup-sirup misalnya berasa bukan buah tapi bunga gitu. Jadi sekarang kalian dapat membeli suatu sirup rasa bunga. Nah, padahal sebetulnya rasanya ya nggak rasa bunga begitu, hanya aromanya begitu. Minuman yang aromanya bunga. Karena pada umumnya kalau awalnya kan bunga itu selalu digunakan untuk aroma, untuk pakaian ataupun ya untuk pakaian pada umumnya. Kalau untuk tubuh kadang kita kurang sehat untuk penggunaan ester ini. Sedangkan yang buah itu biasanya digunakan untuk makanan ataupun minuman. Membuatnya tidak sulit itu reaksinya antara ya dengan bahan pokok itu ya selain tadi ya alkohol dan apa itu suatu asam karboksilat nanti dibantu dengan H2SO4 begitu. Tapi untuk keamanan pada umumnya untuk pembuatan ini membutuhkan waktu lebih dari 12 jam. Saya pernah mencoba untuk membuat ini selesai itu 18 jam. Jadi destilasinya destilasi reflux sehingga supaya benar-benar aman. Jadi hasil reaksi tadi tidak mengandung lagi H2SO4 yang tersisa. Seperti kita ketahui H2SO4 itu kan asam sulfat, kita kenal sehari asam sebagai air aki. Jangan sampai kalau itu kita konsumsi ini menimbulkan bahaya bagi kita. Ini beberapa esen yang perlu kalian kenal. Kemudian selain itu nanti kita mengenal juga lilin, ini C-nya yang sangat banyak, dapat digunakan untuk penerangan maupun yang banyak dimanfaatkan yaitu untuk untuk batik itu ya, untuk batik ini sudah saya sebutkan untuk batik, kemudian ini untuk pemoles mobil, apakah naubawek. Jadi kalau kalian atau istilahnya malam gitu ya. Jadi lilin malam, lilin itu ada dua, jadi lilin dari sisa minyak bumi dan ini lilin yang merupakan pembuatan dari suatu ester. Ini terbuat juga ini pada rumahnya tawon. Nanti di dalam itu bercampur dengan madu, propolis dan sebagainya itu ada wax atau malam gitu. Nah, itu alami yang ada yang kita kenal gitu. Jadi ini banyak sekali kegunaannya, jadi nanti bisa jadi sebagai lemak dan minyak, sebagai ester dan gliserol, nanti sebagai bahan pembuatan sabun. Jadi nanti tinggal melihat asap atau minyak yang diikat itu apa gitu. Jadi saya ulangi, kegunaan yang paling banyak digunakan untuk dari ester adalah yang pertama adalah untuk esen, baik rasa maupun bau, buah maupun bunga. Kemudian sebagai lilin, lilin yang paling banyak digunakan di sini adalah untuk pembuatan patung lilin, kemudian untuk membatik, dan sekarang dikembangkan untuk pemoles mobil. Penerang jelas bisa, tetapi untuk penerang itu lebih banyak dimanfaatkan dari sisa minyak bumi. Serasa itu penjelasan saya terkait dengan ester, silakan nanti bisa kalian perdalam, kalian bisa berlatih terkait dengan asam karboksilat dan ester. Serasa pembahasan kita ini secara keseluruhan, Gus Rumsi cukup, silakan sekali lagi tolong kalian banyak membaca, mencari tambahan literatur untuk pembahasan gugus fungsi. Karena senyawa karbon pembahasannya sangat-sangat luas dan sangat-sangat dalam tergantung bukunya. Jadi kalau untuk bukuan tinggi sangat mendalam, tapi untuk pembahasan tingkat-tingkat SMA pada umumnya juga cukup luas pembahasannya. Jadi reaksi tidak hanya disebutkan 1-2 reaksi saja, tapi cukup banyak reaksinya, kegunaannya, kemudian sifat-sifatnya dan sebagainya. Serasa itu secara keseluruhan, overall semoga bermanfaat ya pembahasan kita minimal mengenal, dan inilah yang dikembangkan untuk di teknik kimia. Kita banyak sekali menjelaskan memanfaatkan senyawa-senyawa karbon yang saat ini, makanya senyawa karbon ini bagian yang sangat besar sebenarnya
setengah dari ilmu kimia itu sendiri gitu. Saya cukup, marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.